Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2387 Rebut keuntungan haram. Li Fugui mendorong Paman Bai menjauh tanpa berpikir, "Kemarilah, jangan halangi aku." Si cantik berkaki panjang di depannya terpana dengan pemandangan di depannya. Dia menjabat sebagai sekretaris Tuan Lei, meskipun saya tidak mengenal Li Fugui. Tapi dia cukup akrab dengan Paman Bai di kota segitiga. Paman Bai jelas seorang raja, tapi sekarang pemuda di depannya justru berani menyerang Paman Bai secara langsung. Ini mengejutkan. Si cantik berkaki panjang merendahkan suaranya dan bertanya pada Paman Bai, "Tuan Bai, Anda siapa?" Di matanya, Li Fugui tidak berbeda dengan iblis. Li Fugui melangkah maju sambil tersenyum, meraih dagu si cantik berkaki panjang, menatap wajahnya dengan penuh minat, dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa nama si cantik?" Si cantik berkaki panjang langsung kesal. "Menurutku statusnya di taman adalah yang kedua setelah Tuan Lei." Bahkan Putra Lei Zi biasanya memanggilnya Sanji ketika dia melihatnya, dan beberapa wakil presiden taman memanggilnya Sanji ketika mereka melihatnya. Tapi aku tidak memikirkan hari ini. Bocah bodoh yang terlihat tidak memiliki rambut sama sekali ini ternyata berani mencubit dagunya dan menggoda dirinya sendiri seperti ini. Selain marah, Saudari San benar-benar mengambil tindakan dan menepis tangan Li Fugui. Lalu dia berteriak keras, "Ini dia, seseorang." Suara itu jatuh ke tanah. Beberapa anak muda bergegas keluar dari beberapa kantor lainnya. Paman Bai berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa. Saya berpikir dalam hati bahwa gadis ini benar-benar tidak memiliki penglihatan. Sekarang pemuda ini telah jatuh cinta pada Suster San. Saudari San tidak tahu bagaimana cara meminjam keledai dari lereng dan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, tetapi dia masih berani memanggil seseorang. Tunggu sampai anak-anak muda ini mengepung Li Fugui. Saudari San kemudian melangkah maju, memandang Paman Bai dan bertanya, "Tuan Bai, siapa ini? Mengapa Anda membawanya ke sini? Selain itu, setiap kali Anda datang ke sini sebelumnya, Anda akan membuat janji dengan Tuan Lei kami terlebih dahulu. Mengapa Anda tidak membuat janji kali ini? Apakah Anda baru saja membuat janji dengan Tuan Lei?" Paman Bai tersenyum, kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Aku juga ingin membuat janji. Tapi masalahnya, adik laki-laki ini sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk membuat janji denganmu." Dia menatap Li Fugui lagi. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata terus terang kepada Saudari San, "Cantik, aku telah melihat beberapa orang bodoh. Tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh kamu. Keluar dari sini, atau berencana untuk..." Li Fugui belum selesai berbicara. Saudari San menatap Li Fugui dengan dingin dan mengutuk, "Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu berani berada di sini hari ini?" Li Fugui awalnya ingin bersenang-senang dengan Saudari San dan bersantai. Aku tidak menyangka gadis ini begitu tidak sopan. Sebelum pihak lain dapat menyelesaikan apa yang dia katakan, Li Fugui mengambil tindakan dan menamparkan wajah Saudari San dengan keras tanpa ragu-ragu. Tamparan itu jatuh, Saudari San tercengang. Dia memandang Li Fugui dengan tidak percaya, selama keheningan. Beberapa pemuda di dekatnya sangat marah saat ini. Untuk mengetahui, Saudari San adalah dewi orang-orang ini. Sekarang saya melihat seorang dewi ditampar mulutnya oleh anak laki-laki bodoh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sialan, kamu sedang mencari kematian, bukan?
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seorang pemuda mengepalkan tinjunya dan bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui melihat ini, dia mendengus dingin. Jangan menunggu pihak lain bergegas mendatangi Anda. Dia kemudian mengangkat kakinya dan menendang lawannya menjauh. Setelah pria itu diusir dari jendela, para pemuda lainnya juga tercengang. Bagaimanapun, mereka sudah lama berada di sini, dan meskipun mereka telah bertemu dengan beberapa Lian Jiazi, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan Lian Jiazi yang sekuat anak laki-laki di depan mereka. Terkejut, beberapa orang merespons dengan sangat cepat. Memanfaatkan situasi ini, dia mengeluarkan pistolnya. Kemudian pistolnya diarahkan ke dahi Li Fugui, dan dia berkata dengan keras kepada Li Fugui, "Dasar bajingan kecil, berlututlah." Siapakah Li Fugui? Bagaimana Anda bisa ditakuti oleh orang seperti itu? Dia masih memiliki senyuman santai di wajahnya, melihat sekeliling ke arah pemuda yang hadir, dan kemudian bergegas ke depan. Lawan bahkan tidak sempat menembak. Ketika mereka sadar, mereka telah diusir dari jendela gedung tinggi oleh Li Fugui. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ketika semua anak laki-laki ini diusir keluar jendela oleh Li Fugui memandang saudari San di depannya dan bertanya sambil tersenyum, "Saudari San, ada apa? Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang?" Tertegun, dia tampak pucat. Untuk sesaat, aku bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, Peng Sanlei juga keluar dari kantor. Setelah melihat pemandangan di luar, Tuan Lei bertanya pada Paman Bai dengan sedikit keluhan, "Bai Tua, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merusak tempat ini?" "Hah, berisik." Peng Sanlei belum selesai berbicara. Li Fugui tiba-tiba melangkah maju dan mengambil posisi kurang dari 2 meter dari Peng Sanlei. Setelah berhenti, dia tersenyum pada Peng Sanlei dan bertanya, "Apakah Anda bos taman ini?" Peng Sanlei memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu, lalu mengangguk. Li Fugui kemudian melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Peng Sanlei, lalu menariknya ke dalam kantor dan berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, aku di sini untuk menemuimu hari ini. Paman Bai, kamu jangan kaget dan datanglah masuk bersama wanita cantik di sebelahmu." Apakah kamu masih ingin aku mengundangmu masuk?" Paman Bai sudah tahu betapa kuatnya Li Fugui. Agar tidak disiksa sampai mati, dia kini menuruti perkataan Li Fugui. Dia segera mengikuti Li Fugui ke kantor. Paman Bai tidak duduk di sofa di sebelahnya seperti biasanya. Sebaliknya, dia berjongkok dengan patuh di depan pintu, seperti anjing pesek tua. Peng Sanlei benar-benar bingung, mulutnya setengah terbuka. Dia menunggu sampai dia berhenti dan kemudian mencoba menarik tangannya dari tangan Li Fugui. Tetapi sekeras apapun dia berusaha, tangan Li Fugui seperti tang, menggenggam erat pergelangan tangan Peng Sanlei. Saat itulah Peng Sanlei panik. Dia memaksakan senyum tipis di wajahnya dan bertanya, "Saudaraku, kamu, siapa kamu? Apa yang kamu rencanakan di sini?" Li Fugui tersenyum dan menarik Peng Sanlei untuk duduk di sofa di sebelahnya. Kemudian dia memandang Peng Sanlei dan berkata dengan tenang, "Tuan Lei, alasan utama saya datang ke sini hari ini adalah untuk menghancurkan taman yang Anda bangun. Saya akan menggunakan uang yang telah Anda peroleh selama bertahun-tahun, berikan saya semua hasil haram." Kata-kata ini sepertinya meremehkan. Itu membuat Peng Sanlei terlihat seperti baru saja melihat hantu. Dia memandang Li Fugui. Lalu dia berbalik dan menatap Paman Bai di sebelahnya. Sebelum Peng Sanlei dapat berbicara, saudari San melangkah maju dengan putus asa.
mengarahkan jarinya ke Li Fugui dan bertanya dengan keras. Wah, menurutmu apa yang kamu katakan adalah manusia? Kamu tidak membuka mata anjingmu. Saudari San belum selesai berbicara. Li Fugui mengedarkan vitalitasnya dan menyerang dengan telapak tangan kirinya yang ringan. Bola vitalitas menghantam Sister San, menyebabkan dia langsung berubah menjadi bola kabut darah. Setelah Suster San menghilang tanpa jejak, kulit kepala Peng Sanlei mati rasa. Seluruh tubuhnya mulai bergetar, menatap Li Fugui. Dia bertanya dengan hati-hati, "Adik, jika kamu memiliki sesuatu untuk didiskusikan, tolong jangan lakukan apa-apa." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Aku sedang berdiskusi denganmu, kan? Apa yang kamu lakukan? Pikirkan dulu, berapa banyak uang yang telah Anda hasilkan selama bertahun-tahun." Peng Sanlei berpikir, saya telah menghasilkan lebih dari 100 miliar dari taman ini selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, di depan anak ini, dia belum akan mengatakan yang sebenarnya. Adik, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh taman seukuranku? Li Fugui tiba-tiba mencubit salah satu jari Peng Sanlei dengan tangan kanannya. Saat dia mengerahkan kekuatan pada jarinya, jari Peng Sanlei langsung remuk. Sakit yang memilukan, Peng Sanlei tidak bisa menahan tangisnya. Li Fugui dengan santai mendorong Peng Sanlei ke tanah, lalu mengangkat kaki kanannya dan menginjak-injak Peng Sanlei. Dia menatap Peng Sanlei dan berkata dengan serius, "Tuan Lei, sekarang Tuan Bai telah melunasi semua ketidakadilan yang dimilikinya diperoleh selama bertahun-tahun. Anda dapat melihat bahwa dia dalam kondisi yang cukup baik saat ini. Setidaknya dia tidak banyak menderita, jadi, selama Anda mengatakan yang sebenarnya, saya tidak akan menyiksa Anda. Saya juga tahu bahwa Anda biasanya mempelajari urusan menyiksa orang lain. Saya pikir Anda masih belum tahu bagaimana rasanya disiksa, bukan?" Peng Sanlei menghirup udara dingin. Dia menoleh, menahan rasa sakit yang luar biasa di jari-jarinya, dan bertanya kepada Paman Bai dengan keras, "Bai tua, katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Dari mana asal anak ini? Lagi pula kamu juga bos taman, dengan hampir 1000 manajer. Kenapa kamu?" Pertanyaan Peng Sanlei, inilah yang paling membuat penasaran Paman Bai saat ini. Dia juga ingin tahu dari mana asal anak ini dan untuk siapa dia bekerja. Tapi tidak ada apa-apa, dia tidak berani bertanya. Dan meskipun dia bertanya, mereka tidak akan mengatakan apapun. "Tuan Lei, terimalah kemalanganmu, adik kecil ini melakukan sesuatu dengan adil. Selama kamu menyerahkan semua uang kepadanya, setidaknya kamu dapat menghindari rasa sakit darah dan dagingmu." Mendengar nasihat Paman Bai, Peng Sanlei mengertakkan gigi bajanya dan berkata dengan keras, "Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin untuk menjadi lumpuh, aku." Peng Sanlei belum mengucapkan kata-kata selanjutnya. Li Fugui mengangkat kakinya dan menginjak tangan kiri lawannya. Dengan sedikit tenaga pada telapak kakinya, tangan kiri Peng Sanlei langsung diinjak menjadi pai daging. Dibandingkan saat jari-jarinya dicubit tadi, rasa sakit saat ini membuat Peng Sanlei pingsan. Li Fugui melihat ini, dia dengan santai mengeluarkan jarum perak dan menyuntikkannya ke Peng Sanlei sambil tersenyum. "Paman Bai, aku tidak menyangka kalian bos akan menjadi sampah seperti itu, kan? Aku hanya menggunakan sedikit trik padamu. Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Melakukannya, tidak tahan lagi, Paman Bai memandang dengan ketakutan. Setelah dia menghirup udara dingin, dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Adik, kamu." Ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya,
Paman Bai masih tidak berani mengucapkan beberapa kata berikutnya. Awalnya dia akan mengatakan itu terlalu kejam, tapi pikirkanlah. Dibandingkan dengan beberapa tindakan yang pernah mereka lakukan terhadap staf di sini sebelumnya, trik Li Fugui tidak terlalu kejam. Hanya, sebelumnya, tidak ada satupun dari mereka yang mengira hal seperti ini akan menimpa mereka. Bagaimanapun, mereka adalah raja di sini. Belum lagi dia memiliki aparat keamanan yang bersenjatakan peluru tajam. Dan kurang dari beberapa kilometer dari mereka, ada 5.000 tentara bayaran yang menunggu. Hingga sesuatu yang tak terduga terjadi di sini, tentara bayaran ini akan dikirim. Hanya saja kedatangan Li Fugui hari ini begitu mendadak sehingga mereka dikalahkan sepenuhnya sebelum sempat memberitahu tentara bayaran di kejauhan. Setelah Li Fugui memahami pikiran Paman Bai, duduk di sofa lagi. Dia tersenyum padanya dan berkata, "Saya tahu, Anda pasti berpikir bahwa apa yang saya lakukan agak kejam, bukan? Tapi pikirkan dari sudut lain. Apa yang Anda lakukan terhadap staf di sini sebelumnya, bukankah itu kejam? Sejauh yang saya tahu, kalian sering memperlakukan staf di sini sebagai subjek percobaan. Potong saja pinggangnya tanpa anestesi, bukankah itu yang Anda lakukan?" Peng San Lei di kakinya juga terbangun, di bawah pengaruh jarum perak. Rasa sakit di telapak tangannya semakin parah. Melihat Li Fugui telah menginjak tangan kanannya dengan telapak kakinya. Peng San Lei menangis dan meratap, dan bertanya kepada Li Fugui dengan sedih, "Tuan, saya memanggil Anda kakek. Tolong, apa yang ingin Anda lakukan?" Anda berkata, "Selama itu masih dalam kemampuan saya akan menyetujuinya." Aren, bukankah kamu cukup baik? Tolong, jangan main-main denganku. Aku tidak setua kalian. Anak muda. Li Fugui tersenyum pahit. Menatap Peng San Lei, dia berkata terus terang, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku datang kepadamu hari ini hanya untuk mendapatkan uang, untuk meratakan ketiga taman milikmu ini. Aku akan melakukannya nanti. Kakak-kakakku akan membunuh semua manajer di sini. Dan aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Tetapi jika kamu tidak memberiku uang, haha, tunggu saja. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan hari ini." Peng San Lei menangis. Dia tidak berani memikirkannya. Fondasi yang telah saya kerjakan dengan susah payah akan terbakar habis dalam 1 hari. Tepat ketika Peng San Lei masih mempertimbangkan apakah akan terus menegosiasikan persyaratan dengan Li Fugui. Li Fugui kembali memberikan tekanan pada telapak kakinya. Setelah merasakan sakit di tangan kananku, Peng San Lei buru-buru berteriak, "Saya akan memberi Anda uang. Tidak bisakah Anda melakukannya jika saya memberi Anda uang?" Li Fugui menahan kekuatannya. Kemudian dia menatap Peng San Lei dan bertanya, "Katakan padaku, berapa banyak yang akan kamu berikan padaku?" Peng San Lei berkata dengan lantang, "Bagaimana kalau aku memberimu 50 miliar? Ini?" Kata-kata selanjutnya belum terucap. Li Fugui terus memberikan tekanan pada telapak kakinya. Peng San Lei buru-buru berteriak, 80 miliar, 800. Li Fugui hanya berdiri dan meningkatkan kekuatan kakinya. Saat tangan kanan Peng San Lei juga berubah menjadi pae daging. Dia berteriak, "Kamu bajingan. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Katakan. Aku, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan memberimu 1 sen pun." Li Fugui tersenyum. Dia berdiri dengan tenang. Lalu dia mengangkat Peng San Lei dari tanah. Saat ini, Sister Ming dan Kui Piao telah membunuh semua manajer periferal. Bersambung.